Oke, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai stoikiometri reaksi dan konsep mol ya. Stoikiometri ini adalah ilmu yang mempelajari perhitungan-perhitungan dalam kimia, terutama dalam mengenai mol atau jumlah zat ya. Jadi mol ini adalah satuan di dalam kimia sama seperti satuan lainnya di dalam fisika atau matematika, di mana mol ini sebenarnya menyatakan banyaknya zat ya. Mol ini menyatakan banyaknya zat, dan mol ini sangat berguna sekali karena kita dengan mengetahui jumlah mol suatu senyawa atau suatu unsur, kita dapat menghitung yang pertama adalah jumlah partikel ya, kita dapat menghitung jumlah partikel. Kemudian yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah volume, yang keempat adalah molaritas. Nah, 4 besaran ini yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah tentang jumlah partikel, di mana jumlah partikel dilambangkan dengan X ya. Satuannya bisa atom, bisa molekul, bisa ion ya, di mana X ini dapat diperoleh dari N atau mol dikali L. L itu adalah tetapan Avogadro yang nilainya 1 mol adalah 6,02 dikali 10⁻23 atom atau partikel atau ion ya. Jadi di sini dengan mengetahui jumlah mol dari suatu atom atau suatu senyawa, kita dapat mengetahui jumlah partikelnya ya, tanpa memperhatikan jenis senyawa itu. Contohnya di sini dapat kita lihat untuk 1 mol H2O ya, air 1 mol H2O. Kemudian ada 1 mol nitrogen N2. Kemudian ada 1 mol besi ya, Fe. Nah, kalau kita tahu jumlah molnya, kita dapat menghitung jumlah partikelnya ya. Jumlah partikel untuk 1 mol H2O sebesar 6,02 dikali 10⁻23. Satuannya adalah molekul ya, karena air itu berupa molekul. Molekul H2O. Kemudian untuk nitrogen N2, jumlah partikel juga sama, 6,02 dikali 10⁻23 molekul N2. Karena dia jumlah molnya sama-sama 1 mol, jadi jumlah partikelnya sama-sama 6,02 kali 10⁻23 ya. Yang terakhir untuk Fe, jumlahnya juga sama persis, 6,02 dikali 10⁻23 atom ya, karena Fe ini berupa atom bukan senyawa ya. Contoh lain untuk 1 mol Ca3PO4 2 kali ya. Kalau ditanya jumlah ion ya, jumlah ion dari PO4 ya, jumlah ion ya dari PO4 3-, kita harus hitung dulu banyaknya partikel di dalam 1 mol Ca3PO4 ya, karena 1 mol juga ya jumlah partikel 6,02 dikali 10⁻23 ya, satuannya adalah molekul di sini. Nah, kita tahu bahwa 1 molekul Ca3PO4 itu mengandung 2 ion PO4 3- ya. Dapat dilihat di sini jumlah ion PO4 3- sebesar 2 ion untuk 1 molekul. Nah, untuk 6,02 dikali 10⁻23 molekul, jumlah ionnya ya tinggal kita kali 2 ya, sebesar 2 dikali 6,02 dikali 10⁻23 ion ya, satuannya adalah ion PO4 3- ya. Jadi dari 1 mol Ca3PO4 2 kali, jumlah partikelnya 6,02 kali 10⁻23 molekul, dan dalam 1 molekul Ca3PO4 2 kali ini ada 2 ion PO4 3-. Berarti di dalam 6,02 kali 10⁻23 molekul terdapat 2 kalinya ya, tinggal dikali 2 aja. Sama halnya untuk jumlah atom hidrogen di dalam 1 mol H2O, ini tinggal dikali 2 aja, karena 1 molekul ya, 1 molekulnya H2O terdapat 2 atom H ya. Jumlah atom H-nya sebesar 2 kalinya ya, 2 kalinya. 2 kali 6,02 dikali 10⁻23
23 atom. Yang kedua mengenai massa, dilambangkan dengan M kecil, dapat dihitung dari mol dikali AR atau mol dikali dengan MR ya. Apa itu AR? AR adalah massa atom relatif ya. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Massa molekul relatif adalah MR. Satuan di kimia untuk massa adalah gram. Beda dengan di fisika, satuan internasional adalah kilogram. Untuk di kimia massanya dalam gram ya. Jadi kalau kita tahu massanya, kita tahu molnya, kita dapat menghitung massa dari suatu senyawa. Contohnya untuk 1 mol CH4 ya, gas CH4. Nah, kita dapat hitung massanya dari mana? Dari molnya 1 dikali MR. MR adalah jumlah dari AR ya. AR ini kita peroleh dari tabel periodik ya, di mana ARC dapat kita lihat di tabel periodik sebesar 12, untuk H sebesar 1. Jadi untuk CH4 1 atom C ditambah 4 atom H ya, sebesar 16 gram ya. Kemudian untuk senyawa yang lain juga sama perhitungannya ya. Kita tahu jumlah mol, kita tinggal hitung jumlah MR atau AR-nya, tinggal kita kalikan. Yang ketiga untuk volume. Volume ini ada 4 keadaan. Yang pertama adalah STP 0 derajat 1 atm ya. Rumusnya adalah V sama dengan N dikali 22,4 tinggal dikali 22,4 ya. Yang kedua untuk RTP 25 derajat 1 atm, room temperature and pressure. Kalau STP adalah standard temperature and pressure, di mana volumenya adalah mol dikali 24 ya. Di mana volumenya dalam liter dan N dalam mol ya. Yang ketiga, pada suhu dan tekanan tertentu, rumusnya adalah PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dalam atm, V adalah volume dalam liter, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin, T adalah suhu dalam Kelvin ya. Yang keempat, perbandingan dua jenis gas pada P, T yang sama ya, di mana rumusnya adalah V1 per N1 sama dengan V2 per N2 ya. Contohnya untuk 10 liter nitrogen yang massanya 14 gram ya, memiliki suhu dan tekanan yang sama dengan 16 gram CH4 ya. Berapa volume CH4 yang ada di dalam wadah itu? Nah, ini adalah perbandingan dua senyawa ya. Kita dapat hitung V1 di sini adalah 10 liter ya. Ini adalah V1. Nah, untuk N-nya kita harus hitung dari massa N2 ya. Ini massa. Yang pertama kita harus hitung N-nya. Kemudian untuk CH4 juga diketahui massanya, jadi kita harus hitung molnya juga. Nah, untuk V2-nya kita belum tahu. Di mana rumus massa tadi adalah mol dikali MR, jadi kita harus hitung dulu molnya masing-masing ya. Mol pertama adalah massa pertama dibagi MR-nya N2 ya. Massa adalah 14 gram. Nah, MR dari N2 dapat kita lihat di tabel periodik sebesar 28 ya. Atau di sini adalah setengah mol. Ya, untuk N1-nya. Kemudian untuk N2-nya kita hitung dulu dari massa dibagi MR juga, di mana massanya sebesar 16 gram dibagi MR-nya dapat kita hitung juga dari tabel periodik sebesar 16 gram ya. Di mana diperoleh N2-nya adalah 1 mol. Nah, kita dapat hitung volume yang keduanya dari V1 per N1 sama dengan V2 per N2 ya. V1 sebesar 10 liter, N1-nya setengah, V2 kita tidak tahu, N2-nya 1. Jadi kita dapat hitung dari sini V2-nya dapat kita peroleh sebesar 20 liter CH4 ya. Kemudian yang keempat mengenai molaritas, M besar ya, dapat kita hitung dari mol dibagi volume ya. Mol dibagi volume, ini untuk larutan biasanya volumenya berupa zat cair, satuannya dalam liter. Nah, untuk molaritas ini ada tambahan rumus sebesar
yaitu rho dikali persentase dikali 10 dibagi MR. Ya, ini rumus khusus kalau kita tahu massa jenis dan kadar dari suatu senyawa. Dan MR-nya kita tahu, dapat kita hitung molaritasnya ya. Perhatikan untuk kadar di sini persentasenya hanya ditulis angka persennya, tidak ditulis lagi per 100. Ya, untuk molaritas ini ada tambahan 2 rumus lagi. Untuk pengenceran adalah suatu larutan yang ditambahkan dengan air. Tentu molaritasnya pasti akan berubah ya. Dapat kita hitung dari V1M1 sama dengan V2M2, di mana V2-nya adalah V1 ditambah volume air ya. Yang kedua adalah untuk pencampuran, rumusnya V1M1 tambah V2M2 sama dengan V3M3, di mana V3-nya rumusnya adalah V1 tambah V2. Jadi beda ya antara pengenceran dan pencampuran. Untuk pengenceran ini sesuatu ditambah dengan air, kalau pencampuran ditambahkan zat yang sejenis. Contohnya gula ditambah lagi dengan gula, pasti kalau molaritas awalnya berbeda, akhirnya pun pasti akan berbeda ya. Dapat dihitung dari sini. Nah, ini adalah ringkasan untuk konsep mol ya. Dapat dihitung jumlah partikel, massa, molaritas, dan volume ya dari konsep mol ini ya. Untuk kelas 10 kita harus menguasai keempat rumus ini karena akan dipakai terus sampai kelas 12 SMA nanti. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, berapa massa dari 5,6 liter STP gas CH4? Dia tanya adalah massa dari volume ya. Ini adalah volume. Kita harus menghitung dulu mol karena untuk massa untuk menghitung massa dari volume kita harus menjembataninya dengan mol ya. Dimana untuk STP rumusnya adalah N, volume adalah N dikali 22,4 ya. Volumenya adalah 5,6 liter. Molnya kita tidak tahu, dikali 22,4. Jadi dapat kita hitung molnya adalah sebesar 0,25 mol ya. Dari mol sini kita dapat menghitung massa ya. Massa adalah mol dikali MR, di mana molnya 0,25 mol dikali MR CH4 ya. C adalah 12, H-nya ada 4, H itu 1 ya. Dapat dihitung menjadi 4 gram ya. Yang pertama mudah menghitung menghitung massa dari volume. Yang kedua menghitung massa juga dari volume, tapi diketahui pada kondisi tertentu ya, sama seperti contoh soal sudah kita bahas sebelumnya. Di sini adalah V1 ya untuk gas NO-nya. Di sini adalah V2 1 liternya. Ya, 1,12 gram ini adalah massa yang kedua. Jadi kita harus hitung mol dulu ya. Kita harus menghitung mol dulu karena seperti yang sudah saya bilang bahwa untuk menghitung sesuatu kita harus menjembataninya dengan mol ya. Jadi kita hitung dulu mol dari N2 ya. Yang kedua adalah massa dibagi dengan MR ya. Massanya sebesar 1,12 gram dibagi MR. Untuk nitrogen N2 adalah 28, yaitu sebesar 0,04 mol. Setelah itu baru kita perbandingkan antara volume yang pertama dengan mol yang pertama, dengan volume yang kedua dengan mol yang kedua ya. Yang pertama ini kita anggap untuk gas NO ya, molnya kita belum tahu. Yang kedua volumenya 1 liter, molnya sebesar 0,04. Maka dapat kita hitung molnya NO ya. Di sini adalah molnya gas NO sebesar 0,6 mol ya. Setelah mengetahui mol, kita dapat menghitung massa dari NO tersebut ya. Massa adalah mol dikali dengan MR, di mana molnya sudah kita peroleh tadi 0,6 mol dikali MR-nya adalah N14 ya. AR-nya dapat kita cari dari tabel periodik ya. O adalah 16. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh massanya adalah 18 gram.